Pernah nggak lo mikir kenapa kita kayak berhenti di tahun 1972? Setelah misi Apollo 17, manusia seolah-olah pensiun dari bulan. Kita sibuk main di orbit rendah bumi, bikin stasiun luar angkasa, ISS, dan ngirim robot ke Mars. Tapi bulan? Dia cuma jadi lampu tidur raksasa yang kita cuekin selama 50 tahun lebih. Tapi, hari ini rasa rindu itu udah nggak tertahankan. NASA nggak cuma mau balik ke sana buat tancap bendera terus pulang. Nggak, kita mau pindah rumah. Dan gerbang pertamanya adalah misi ini, Artemis II. Misi paling berbahaya, paling mahal, dan paling emosional di abad ini. Selamat datang di era di mana fiksi ilmiah berubah jadi kenyataan. Siapin mental lo ya, karena kita bakal bahas tuntas dari mesin roket yang bisa ngebakar seluruh stadion sampai profil 4 manusia nekat yang bakal jadi wajah baru peradaban kita. Oke, kita bahas hardware-nya dulu. Lo nggak bisa ke bulan pakai roket biasa. Lo butuh monster. Kenalin, SLS, Space Launch System. Ini adalah roket paling kuat yang pernah berhasil terbang ke orbit. Bayangin, 8,8 juta pon daya dorong. Itu setara sama 160.000 mesin mobil F1 yang dinyalain barengan. Pas lepas landas, getarannya bisa kerasa sampai radius berkilo-kilometer. The engines, di bawah sana ada 4 mesin RS-25, warisan Space Shuttle, dan 2 booster padat di sampingnya yang tingginya setinggi gedung 17 lantai. Di puncaknya ada Orion. Ini adalah rumah para astronot selama 10 hari. Orion didesain buat tahan suhu 2.800 derajat Celcius pas balik ke bumi nanti. Itu panas banget guys, lebih panas dari aliran lava gunung berapi. Artemis II bukan misi pendaratan, ini adalah misi flyby. Mereka bakal pakai metode free return trajectory. Artinya, mereka bakal ngemanfaatin gravitasi bulan buat nge-slingshot atau ngelempar mereka balik ke bumi tanpa butuh banyak bahan bakar. Cerdas banget kan? NASA nggak milih orang sembarangan. Ini adalah 4 orang dengan skill dewa yang bakal mempertaruhkan nyawa mereka. Reid Wiseman, Commander. Siapa dia? Pria asal Baltimore, mantan pilot tempur Angkatan Laut AS. Track record, udah pernah tinggal di ISS selama 165 hari. Dia adalah tipe pemimpin yang tenang tapi tegas. Di tangannya nyawa kru Artemis II dipertaruhkan. Victor Glover, pilot. The History Maker. Victor bakal jadi orang kulit hitam pertama yang pergi ke orbit bulan. Dia itu pilot SpaceX Crew One sebelumnya. Jam terbangnya gila-gilaan. Dia yang bakal nyetir Orion kalau ada apa-apa sama sistem otomatisnya. Christina Koch, Mission Specialist One, The Record Breaker. Dia memegang rekor penerbangan angkasa tunggal terlama oleh seorang wanita, 328 hari. The GOAT, Christina adalah seorang insinyur listrik. Dia bakal jadi wanita pertama yang terbang melintasi bulan. Dia adalah inspirasi buat semua cewek di dunia kalau space is for everyone. Jeremy Hansen, Mission Specialist 2, The International Partner. Dia dari CSA, Canadian Space Agency, mantan pilot tempur CF-18. Role, dia ahli dalam manajemen misi. Kehadiran Jeremy bukti kalau Artemis adalah proyek kerjasama global, bukan cuma Amerika sendirian. Mari kita bedah hari per hari, karena disinilah ketegangannya. Roket SLS meluncur dari Launch Complex 39B di Kennedy Space Center. Dalam 8 menit, mereka udah di orbit bumi. Mereka nggak langsung cabut ke bulan, mereka bakal muterin bumi dulu di orbit tinggi, High Earth Orbit, buat ngetes sistem pendukung hidup. Mereka harus pastiin oksigen, pembuangan CO2, dan air bersih berfungsi 100%. Kalau ada glitch sedikit, mereka langsung balik ke bumi. Begitu semua aman, mesin dinyalain lagi buat translunar injection. Mereka bakal menempuh jarak 370.000 km. Di fase ini, mereka bakal ngelewatin sisi daun bulan, far side of the moon. Di situ, mereka bakal kehilangan kontak radio sama bumi. Mereka benar-benar sendirian di kegelapan semesta. Perjalanan pulang. Orion bakal masuk ke atmosfer bumi dengan kecepatan 40.000 km per jam.
Kapsulnya bakal membara merah, parasut bakal mengembang, dan splashdown di Samudra Pasifik. Makin yakin kan? Makin yakin untuk terus mau bahas perjalanan manusia ke Mars nanti? Yuk, klik like dan subscribe sekarang. Karena ini adalah arsip sejarah lo di masa depan. Mungkin lo nanya, terus kenapa kalau mereka cuma lewat dan gak mendarat? Dengerin guys, Artemis 2 adalah stress test. Ini adalah pembuktian kalau teknologi kita udah siap untuk Artemis 3, di mana manusia bakal benar-benar mendarat lagi di kutub selatan bulan tahun 2026 atau 2027. Kita nyari air es di sana. Kita mau bikin Lunar Gateway atau stasiun luar angkasa di orbit bulan. Kita mau jadi spesies multiplanet. Bulan itu cuma batu loncatan. Target aslinya Mars. Dan semua langkah besar itu dimulai dari keberanian 4 orang ini di dalam kapsul Orion. Suatu saat nanti, lo bakal cerita ke anak cucu lo kalau lo adalah saksi hidup saat manusia mutusin untuk nggak lagi jadi cuma penonton di bumi. Lo lihat peluncurannya, lo tahu nama astronotnya, dan lo paham tujuannya. Artemis 2 bukan cuma soal NASA, ini soal kita, manusia yang nggak pernah puas buat ngeeksplorasi yang nggak diketahui. Jangan lupa share video ini ke grup WhatsApp keluarga atau temen tongkrongan lo, biar mereka nggak cuma bahas gosip, tapi bahas masa depan. Subscribe kalau lo mau nemenin gue mantau misi-misi gokil lainnya. Gue pamit, tetap lo penasaran, karena langit lagi bukanlah batasnya. See you in the next mission!